Selamat pagi semuanya. Good morning. Good morning. How about we learn, kita belajar untuk waktu saya menyampaikan selamat pagi dan selamat paginya yang kencang. Why don't we learn to respond when we said that when I said good morning and then all of you good morning everyone together. I mean, how about you agree with me? Okay. On that one, okay? Because here's the thing. Saya ini guru, I'm a teacher, okay? So and as a teacher, I don't, khotbah saya nggak naik dan turun suaranya, nggak bikin kejutan kepada saudara gitu ya. Tapi saya juga perlu respon saudara. Kalau respon saudara semangat, khotbah saya juga akan semangat gitu ya. Nanti volumenya. Jadi kalau saudara responnya nggak semangat, kalau saudara tidur ya salah saudara sendiri, oke? Karena saudara nggak respon kepada saya dengan semangat. Amin. Setuju? Selamat pagi. Selamat pagi. That's better. Sebelah sini kayaknya masih belum. Saya tunggu sampai semuanya, oke? Selamat pagi. Pagi. Oh, sini kencang nih. Masih sih, yang sini masih. Oke, let's latihan semuanya supaya selamat pagi. Selamat pagi. Nah, ini enak gitu ya. Ada amin. Kasih tepuk tangan kiri kanan semuanya sendiri. Kiri kanan gitu, tepuk tangan gitu saudara. Amin. Ada amin saudara. Nah, terima kasih buat Pak Yudi dan juga Pastor Grace yang sudah memberikan kesempatan kepada saya dan leadership di sini untuk saya bisa membagikan firman Tuhan pada hari ini. Saya diminta untuk berbicara dalam bahasa Indonesia, jadi kadang mungkin saya bisa kebablasan Inggris dikit. Di Seattle kita biasa pakai bahasa Inggris. Saya ini repot kalau udah makin tua gini, saya belajar bahasa Inggris saya nggak maju-maju, Indonesianya malah hilang. Jadi kadang Indonesia saya kalau rada kaku atau baku ya mohon maaf lahir dan batin, amin. Jadi ini saya pegang aja kali ya, saya udah biasa pegang soalnya. Nah, kita akan belajar mengenai Yesus mengenali musim kehidupan. Katakan Yesus mengenali musim kehidupan. Jesus understand the season of life. Yesus. Kita sama-sama, 3, 2, 1. Yesus mengenali musim kehidupan. Mari kita baca di dalam Matius 26 ayat yang ke-18. Saudara boleh bangkit berdiri dan kita baca secara bersama-sama. 3, 2, 1. Jawab Yesus, pergilah ke kota kepada si anu dan katanya kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Katakan waktuku hampir tiba. Waktuku hampir tiba. Ya, silakan duduk. Saudara, pada hari ini kita akan belajar mengenai musim kehidupan. Saudara suka nggak suka? Tuhan pada hari awal itu sudah mengordain itu membuat, menetapkan dunia ini punya musim. Ulangan 8:22 ada hari, ada hari siang, ada hari malam, ada musim dingin, ada musim panas, ada musim semi. Saudara, ada musim kering, ada musim berbuah. Tuhan sudah siapkan semuanya ini. Setiap musim itu Tuhan punya rencana. Nah, saudara perlu mengerti tentang musim kehidupan. Kalau saudara hidup ini tidak bisa mengerti musim kehidupan, saudara akan banyak stres dan depres dalam hidup ini. Karena tidak tahu apa yang saudara lakukan dalam hidup ini. Tujuan daripada firman Tuhan ini adalah mempersiapkan saudara untuk melewati setiap musim dalam kehidupan saudara. Dan supaya saudara juga bisa merespon dengan baik. Saudara bisa menavigasi, saudara bisa mengarahkan hidup saudara meresponi setiap musim dalam hidup kita. Supaya saudara bisa lebih penuh bersukacita. Nah, hari ini kita akan belajar banyak mengenai Yesus dalam melewati setiap musim dalam kehidupannya. Dalam setiap musim yang ada, bagaimana dia bisa merespon. Kita perlu pandai, kita perlu pintar di dalam mengenali musim, dan kita perlu pintar bagaimana meresponi dalam setiap musim dalam kehidupan kita. Saudara percaya nggak percaya bahwa even iblis pun juga tahu akan musim kehidupan. Iblis pun banyak kali malah, kadang iblis lebih pintar mengenali waktu daripada kita mengenali waktu. Iblis pun merasa aman, karena dia tahu waktunya. Ingat, di dalam Matius 8, waktu Yesus sedang melakukan pelayanan, ada orang yang kesurupan.
Siapa yang ingat tentang cerita ini? Kok yang mantuk-mantuk cuma satu, yang lainnya bingung gitu? Hah? Atau saudara mungkin ngantuk gitu, saudara? Hah? Mungkin saya sedikit banyak teologi hari ini gitu. Ingat kan ya, lagi pelayanan, terus orang yang kesurupan itu, iblis ngomong apa sama Yesus? Dia langsung lihat Yesus bilang apa? Dia tanya, you mau ngapain di sini? You anak manusia mau ngapain di sini? Benar kan? Apakah kamu mau menyiksa aku sebelum waktunya? Benar kan? Betul nggak, saudara? Betul? Itu dalam ayat loh, bukan ayat Heri Darmono, tapi ayat dalam Alkitab gitu. Nah, apakah Yesus argumen, dispute sama iblis? Yesus mengiyakan betul belum waktunya, betul kan? Dari sini kita bisa belajar. Yang pertama, Tuhan itu punya timetable. Tuhan itu punya agenda. Dalam setiap orang Tuhan punya agenda, termasuk iblis Tuhan juga punya agenda. Dan agendanya Tuhan pada waktu Yesus hidup bukan untuk dia dihabisin. Benar? Benar nggak, saudara? Yesus nggak argumen. Dan Yesus nggak merintahin iblis yang keluar loh. Kalau kita belajar, iblis sendiri yang nyerahin diri sendiri. Dia nggak bilang siksa aku, dia sekarang nggak bilang, ya udah kalau gitu biar aku pergi ke babi. Bukan Yesus yang ngusir ke babi loh kalau saudara baca. Yesus nggak pernah pergi lu ke babi, enggak. Tapi lihat Yesus, kamu mau nyiksa aku sebelum waktunya. Udah deh, biar aku masuk ke babi aja. So be it. Ya udah, lu yang mau masuk babi, lu masuk sendiri babi. Gua nggak yang suruh kok. Benar nggak? Kalau saudara baca ayatnya di situ kan, artinya apa? Kita bisa mengerti. Iblis bermain di dalam waktu, Yesus juga bermain di dalam waktu Allah. Dia mengenali musim-musim kehidupannya. Petani itu jago kalau mengenali musim. Dia tahu ada musim dingin, ada musim semi, ada musim gugur, ada musim berbuah. Benar? Nah, nggak pernah tuh petani lagi musim dingin berdoa, Tuhan summer deh. Enggak. Lagi musim dingin, ya dia enjoy aja musim dingin. Lagi musim semi, dia enjoy aja. Dia melakukan bagian di setiap musim. Lagi musim dingin, ya dia bukan nyangkul. Gitu. Ada bagian-bagiannya. Dia tahu how to respond it. Kalau saudara tahu how to respond dengan musim, saudara akan berbuah. Karena setiap musim itu supaya kita menghasilkan buah yang lebat. Dalam bahasa Inggrisnya, full harvest. Tuan yang lebat dalam hidup kita. Nah, hari ini itulah tujuannya kita mau belajar. Supaya kita bisa lebih mengerti dan saudara tahu bagaimana meresponinya dalam hidup ini. Ada amin? Saudara mau saya lanjutkan topik ini? Masih cinta sama saya? Amin? Ya, kita belajar. Yang pertama, kebenaran penting. The truth about a season. Oke? Ada dua yang kita mau belajar. Yang pertama, kita baca Matius 5 ayat 45. Kita bangkit berdiri, kita baca sama-sama ya. Karena dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Silakan duduk. Jadi yang pertama yang kita perlu tahu, kebenaran penting, the truth mengenai season. Semua orang akan melewati berbagai musim kehidupan. Kita lihat di sini, matahari itu bukan cuma untuk orang kudus. Orang kudus dapat matahari, yang nggak kudus nggak dapat matahari. Mau kudus nggak kudus dapat matahari. Benar? Orang Purwokerto juga dapat. Orang Purwokerto, orang Seattle, orang Washington State dapat matahari. Benar? Oh, orang Kudus Purwokerto. Saya pikir orang Malang juga, orang Malang pun juga dapat gitu ya. Ada Malang, ada Kudus kan, gitu ya. Nah, dibilang apa? Menurunkan hujan. Hujan juga orang benar dan orang tidak benar. Jadi musim pun juga sama. Musim semi, musim buah, mau benar nggak benar, mau kudus nggak kudus, sama. Saudara cukup terhibur? Saudara yang lagi melewati winter, yang melewati musim yang nggak enak, it's okay. Your neighbor juga akan ngalamin yang sama. Bukan berarti saudara doakan tetangga saudara, Tuhan kapan tetangga saya ngalamin yang saya alamin, oke? Jangan begitu. Saudara juga nggak boleh ngiri. Setiap orang musimnya beda-beda. Tapi saya jamin setiap orang akan melewati. Mau musim semi, musim berbuah,
musim yang sangat brutal setiap orang, nggak peduli mau kudus, nggak kudus. Jadi saudara jangan nyalain Tuhan. Kok kurang kudus apa? Dapat begini. Kok kurang apa melayani? Pagi, siang, malam, sampai jam 3 subuh pun gue masih di gereja. Jangan berpikir saudara nggak akan mengalami musim itu. Mau berapa kaya saudara memberikan persembahan pun, nggak jamin. Karena ini untuk semua orang. Hal seperti ini. Setuju? Katakan amin sama diri sendiri. Amin. Dengar, ingat baik-baik akan hal ini. Ada amin, saudara. Nah, kita baca yang kedua. Yang kedua, Kejadian pasal 8 ayat 22. Saya tulis dalam bahasa Inggris. As long as the earth endures. Artinya apa? Selama langit masih ada. Benar? Selama bumi masih ada. Right? As long as the earth endures. Seed time and harvest, cold and heat, summer and winter, day and night will never cease. Tidak akan pernah lewat. Benar? Nah, artinya begini. Dalam musim ini akan terus bergantian. Ada musim menabur, ada musim menuai, ada musim dingin, ada musim panas. Artinya gini, tidak ada musim yang abadi. Oke, saudara mengalami musim yang brutal saat sekarang nih, enjoy, itu nggak akan permanen. Musim berbuah pun juga nggak akan permanen. Saudara jangan pikir berbuah sukses bulan ini, 3 bulan tahun ini sukses, nanti tahun depan bakal sukses terus seumur hidup. Saya jamin nggak akan deh, I guarantee. Pasti akan saudara melewati masa-masa gelap. Ada masa terang, ada masa gelap. Ada masa yang nyaman, ada masa yang dingin sekali. Yang saudara pun rasanya air mata aja udah habis. Itu akan datang bergiliran. Tidak ada yang abadi musim itu. Dan ingat, dalam setiap musim, Tuhan ada rencana di balik semuanya itu. God has a purpose in every season. Ada amin. Setiap perubahan season itu inevitable. Every season change, it's inevitable. Saudara nggak usah undang, itu akan datang sendiri. Saudara juga nggak bisa tolak. Saudara nggak bisa musim yang tidak enak. Dalam nama Yesus keluar, dalam nama Yesus keluar, dalam nama Yesus keluar. Mau sampai ribuan kali nggak akan keluar. Itu tidak bisa diundang. Kita ini hidup di dalam dunia yang selalu berubah, benar kan? We live in the uncertain world. Setuju? Saudara tahu the uncertain world actually that's what certain in this world? Yes. Uncertainty is what certain in this world. Ada amin. Termasuk dalam perubahan musim. Itu adalah sesuatu yang pasti dalam hidup kita akan terjadi. Itu kebenaran dari firman Tuhan. Ada amin. Nah, yang kedua, kita akan belajar bagaimana kita akan belajar 3 musim kehidupan yang Yesus lewatin. Oke, kita cuma fokus dengan musim kehidupan yang Tuhan Yesus lewatin. Yang pertama, Yohanes pasal 20 ayat 30. Saudara boleh bangkit diri dan kita baca bersama-sama. The disciples saw Jesus do many other miraculous signs in addition to the one recorded in this book. You may be seated. Saudara, saya kan bilang bahwa Tuhan Yesus itu, yang kalau saudara baca dalam Alkitab, Tuhan Yesus membuat mujizat begitu banyak. Benar nggak? Nggak kehitung kan mujizat yang Tuhan Yesus bikin, benar nggak? Ada satu tempat yang Tuhan Yesus nggak bisa buat mujizat kan? Nazaret, benar kan? Dia the only one. Tapi setelah itu di mana-mana dia selalu bikin mujizat. Ternyata mujizat yang begitu banyak. Masih banyak mujizat yang Tuhan Yesus buat yang tidak tertulis dalam Alkitab. Waduh, itu apa aja saya nggak ngerti. Banyak gitu loh. Saudara ngerti ya? Ini yang saya bilang fruitful season. Ini musim apa aja yang kita buka mulut aja sukses. Semuanya enak, serba manis deh. Hubungan suami istri itu kayak surga di bumi. Semuanya. Apa aja yang kita ngomongin, istri kita lihat kayaknya, waduh kamu the most romantic man in the world. Padahal cuma ngomong ya, hari ini panas. Nggak apa hubungannya dengan romantik, tapi rasanya kayaknya ngomong panas. Hari ini panas, enak. Wih, kamu tuh romantiknya minta ampun dalam dunia ini.
Everything seems to be smooth. Everything seems to be okay. Job, you have a job, promotion after promotion after promotion. Bukan cuma supervisor 2 di atas, sampai 10 di atas pun memanggil saudara, memberikan penghargaan kepada saudara. Musim itu ada. Nggak usah dibuat-buat, akan ada hal yang seperti itu. Kalau saudara hidup benar loh, tapi kalau hidupnya curi ya nggak bakal terjadi hal itu, benar kan? Saya setuju akan hal ini. Ini saya sebutnya happy season. Seems everything so great and beautiful, abundant and bountiful. Semuanya, aduh, benar-benar deh. It's just like Tuhan Yesus tuh jalan kemana-mana bersama dengan kita. Rasanya seperti itu. Apa yang kita ngomongin, apa yang kita perbuat, semuanya tiba-tiba jadi must. Maksudnya tiba-tiba jadi seperti luar biasa. Yesus juga ngalamin hal itu, fruitful season. Saudara. Saudara mungkin ngelewatin itu nggak perlu Tuhan. Yesus udah happy, benar kan? Tapi kalau saudara melewatin di opposite-nya, saudara perlu Tuhan Yesus. Dalam musim ini pun kita juga mesti berhati-hati. Musim ini seringkali kebanyakan daripada kita pada dalam musim-musim fruitful ini, kita menjadi orang yang sangat sombong. Suami kita nggak bisa ngomong sama kita, istri kita nggak bisa ngomong sama kita, pendeta kita nggak bisa ngomong sama kita, siapapun nggak ada yang bisa ngomong sama kita. Kita jadi sombong, sepertinya kita kayak Tuhan Yesus, lebih dari Tuhan Yesus malah. Kayaknya tuh, waduh, look, I own the world. Semua suksesnya itu karena saya. Wah, semuanya saya yang muncul. I, me, myself, and mine itu muncul semuanya. Nah, Tuhan tuh benci kesombongan. Gitu. Akar kejatuhan itu adalah kesombongan. Kesombongan itu mendahului kehancuran. Benar, saudara? Nah, dalam hal ini, hati-hati. Waktu mengalami masa-masa tuayan yang penuh seperti ini, saudara jangan jadi prideful. Dan seringkali orang juga berubah menjadi jahat dalam masa-masa seperti ini. Orang tua nggak dipedulikan, jadi sombong, orang tua dihina-hina, semua. Pokoknya mentang-mentang udah sukses, wah udah deh. Semua yang jahatin dulu dibalas semuanya. Gitu, saudara. Nah, dalam musim ini, apa yang kita harus lakukan? Ada 2 hal. Yang pertama, be generous. Jadilah orang yang kind and be generous. Saudara kalau udah increase keberhasilan dalam hidupmu, supaya saudara itu bisa menjadi berkat. Bukan increase spending. Banyak kita, waktu kita di-increase blessing-nya, kita increase spending-nya. Padahal Tuhan wants to bless you so that you can increase spending kepada siapa? Diri sendiri. Amin. Enggak tidur berarti. Saya lihat responnya Pak Wira udah langsung senyum dulu, dia udah langsung tahu ini mau ngejebak gitu. Apa saudara? Memberi. Ada amin. Kita ini dipanggil Tuhan untuk memberkati. Kadang persembahan itu nggak perlu datang ke rumah Tuhan, bisa juga kepada orang tua. Percuma saudara kasih perpuluhan besar dalam gereja, tapi saudara menjadi berkat untuk orang tua. Kita bisa ada hari ini karena orang tua. Walaupun mungkin orang tua kita dulu keras. Tapi bukankah Tuhan Yesus bilang, berkatilah orang yang baik pada kamu? Enggak, berkatilah even musuhmu. Ampuni mereka dan berkati sampai matahari terbit. Artinya sampai mereka benar-benar merasakan diberkati. Gitu saudara. Nah, dalam musim-musim ini, kita harus ingat, jangan kita menjadi pelit, atau menjadi sombong, tapi jadilah be generous. Ingat, dalam musim ini justru saat-saatnya kita memberi paling banyak. Kenapa? Karena hukum tabur tuai. Selagi saudara benar-benar mengalami bountiful, share it to everybody. Ke supir saudara, pembantu saudara, ke cousin, nenek, kakek, cucu, tetangga, sampai orang miskin pun, atau bahkan sampai musuh saudara pun. Datang, berapa banyak yang saudara berkatin orang tua? Kita rata-rata berkatin orang tua. Tapi berapa banyak saudara tahu itu musuh? Nih, gue mau kasih lo. Waduh, lihat mukanya sebel, pastor. Boro-boro mau ketemu aja udah nggak mau. Justru temuin orang itu, kasih. Saudara next level.
dalam hidup ini. Ini musim yang Tuhan izinkan untuk menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu nyata melalui pemberian kita kepada musuh kita. Amin, saudara. Saya sangat percaya, I'm a believer about karma. Bahasa rohaninya adalah tabur tuai. Ada sebuah cerita, saya singkat aja di sini. Ada orang tua, ini hukum tabur tuai ini universal, saudara. Nggak perlu saudara mau percaya sama Tuhan Yesus atau nggak percaya, universal. Ada papa teman saya, orangnya nggak kenal Tuhan Yesus, tapi buahnya minta ampun. Dia tolongin banyak. Salah satu pegawainya ditangkap oleh petugas imigrasi. Dia tebus pakai uangnya, nggak ditagih. Dia berkati terus orang itu. Dan nggak dimention sama sekali bantuannya. Dan nggak dianggap utang. Saudara, sepertinya biasa kan? Tapi kalau saudara nanam duren, ya keluarnya nanti duren. Gitu loh. Karena dia nabur sama orang ini. Kan makanya Galatia pasal 6 kan dibilang, janganlah lelah berbuat baik, karena pada waktunya akan menuai. Benar, saudara? Saudara tahu 30, 40, berapa tahun itu? 30 tahun lebih. Anaknya si Om ini, yang perempuan, sakit, kena kanker. Terus saudara sama bosnya, semua hospitalnya dibayarin. Setelah itu bukan cuma itu, perusahaannya orang ini mau dijual, orang ini dikasih saham 10% lebih dulu. Anak perempuan si Om ini. Saudara ngerti ya? Dan akhirnya si yang punya perusahaan ini ngomong, aku udah simpen lama. Sebenarnya aku tahu, papa kamu itu yang berkati aku dulu. Papa kamu itu dulu kasih uang sama saya, spend banyak untuk saya keluar dari immigration. Saya ada hari ini karena your dad. Si orang ini, wow, aku tuh merasa dulu miskin, sekarang aku kaya. Karena dapat 10% saudara sahamnya, itu perusahaan million, bukan perusahaan 100,000. Saudara bisa ngerti ya maksud saya di sini ya. The bottom line yang saya mau katakan, saudara akan melewati, saya jamin deh, semua orang di sini pasti akan melewati namanya musim berbuah. Tapi apa yang saudara lakukan dalam musim ini? Apakah saudara dalam musim ini menabur atau saudara jadi sombong? Ada amin? Yang kedua, Matius 26 ayat 18. Mari kita bangkit bersama-sama dan kita baca bersama-sama. As you go into the city, he told them, you will see a certain man. Tell him, the teacher says, my time has come and I will eat the Passover meal with my disciple at your house. You may be seated. Ini sama dengan ayat yang sebelumnya, tapi ini dengan New Living Translation. Okay? My time has come. Waktu apa sih yang dibilang oleh Tuhan Yesus? Dia bilang, hey, my time is coming. Waktuku telah tiba nih. Waktu apa? Kan kita perlu tahu, benar kan? Ayo kita bikin perjamuan kudus. Karena waktuku udah tiba. Waktu apa sih? Nah, ini yang kita perlu tahu. Lihat. Ini waktu Yesus bicara, ini semua orang Yahudi datang ke Yerusalem. Karena ini Passover. Merayakan Passover. Yesus juga merayakan yang sama. Dan dia dalam Passover mau melakukan perjamuan kudus. Ya kan? Dia bilang, waktuku udah tiba. Ingat, bicara waktu, benar kan? Yesus bergerak di dalam waktu. Benar kan? Ada fruitful season, ada waktu. Yang ini yang dia bilang, waktuku telah tiba. Ini waktu yang sekarang ini telah tiba. Setelah fruitful season, dia ada bilang, wih, ini kalau ini garisnya waktuku sudah tiba, begitu dia akan masuk ke sini, inilah waktuku ini. Ada satu season tersendiri. Nah, setelah dia bicara ini, apa yang terjadi? Kita bisa lihat. Dia dikhianatin oleh Yudas. Oke. Yudas ini bendahara. Dia ini orang yang udah ikut Yesus.
Dia ini yang melihat Yesus membuat mujizat. Dia melihat Yesus melakukan segala-segalanya, gimana integritinya, the miracle yang dia buat. Begitu banyak miracle. Kita lihat banyak miracle, dia masih menjual Yesus 30 keping perak. Sakit nggak? Sakit. Oh sakit saudara, saya nggak kebayang sih. Saya nggak dosa. Dikit saya aja kalau ada yang mengkhianati sakit. Ya kan, Yesus juga sama manusia, sakit itu saudara. Apakah itu stop? Udah dikhianatin, continue. Makanya saya sebut, waktuku telah tiba, saya sebutnya the brutal season. Musim yang sangat brutal. Musim yang dimana serial problem itu coming. Problem, siap jalan, problem. Ke kiri, ke kanan problem, ke kiri problem, mundur problem, naik problem, turun problem, ketemu orang problem, ke sana problem. Kayaknya tuh mencium udara pun udara problem. Semua kayaknya nggak selesai-selesai. Seems like the world crumbling down. Saya nggak tahu kalau saudara masuk season ini atau enggak saat sekarang ini. Tapi kayaknya kok nggak pernah selesai-selesai gitu loh. Ini lihat nih. Setelah itu, Yesus diadili oleh Caiaphas, the high priest in the religious court. Makanya dia dikenakan mahkota duri, benar? Diadilinya untuk apa? Dia bukan mencuri, dia nggak blasphemy, tapi diadili tanpa justice. Woi, sakit diadilin tanpa justice, saudara. Siapa yang saudara diperlakukan tidak adil dan saudara ketawa, gembira, dan happy? Thank you, Lord. Nggak ada. Benar kan cerita kemana? Oh, gue senang banget. Kenapa? Gue dibikin tidak adil. Gue tidak diadilin sama seseorang. Berapa banyak yang merasa happy? Tulis di Facebook, I'm the happiest man. Kenapa? Karena ada yang memperlakukan tidak adil saya. Pernah nggak dalam status Facebook begitu? Nggak ada. Yang ada kutukan semua yang keluar kan? Kalau kita diperlakukan begitu. Benar nggak? Nah, apa yang terjadi? Disangkal oleh Petrus 3 kali. Apakah cukup sampai di situ? Enggak, diadili oleh Pontius Pilatus dengan tidak adil. Pontius Pilatus itu tahu Yesus nggak salah. Dia nggak salah. Dia tahu Yesus ini nggak salah. Makanya sampai dia tahu dia masih paling sedikitnya masih ada sedikit lah conscious-nya. Akhirnya dia tahu dia nggak salah, dia bikin solusi. Dia pikir supaya Yesus mau dilepasin. Solusinya apa? Barabas dipanggil. Barabas siapa? Penjahat kambuhan. Sampah masyarakat dibilangnya. Karena dia mau disalibkan kan? Barabas ini penjahat yang istilahnya psikopat. Bayangin loh saudara, Tuhan Yesus yang sinless, yang tidak berdosa, dibandingkan dengan psikopat, dengan sampah masyarakat. Terus orang suruh pilih, which one you choose? Maksud Pontius baik, supaya ya udahlah semua orang pasti pilih si Barabas, supaya semua orang tuh pilih Barabas, karena dia tahu nggak mungkin lah emas sama sampah pilih mana? Semua orang emas dong, bener nggak? Itu saking itu agendanya Tuhan itu harus terjadi begitu. Ya udah, harus begitu sampai begitu pahitnya. Ini bayangin saudara, semua orang Barabas, minta Barabas dilepasin. Kita lihatnya video karena kita nggak di sepatunya Yesus, kita nggak rasakan sakitnya. Tapi kalau kita di sepatu Yesus, wah itu sakitnya minta ampun. Benar nggak? Kalau saya misalnya dibandingkan dengan kriminal dan saya harus mana yang masuk penjara, jemaat pilih Antoni, nggak ada yang Antoni ya di sini ya. Antoni dilepasin. Padahal saya nggak salah pendetanya gitu. Waduh itu, saya perlu doa puasa 10 tahun untuk bisa lepas dari kepahitan mungkin. Benar nggak saudara? Ini saudara lihat nggak sih musimnya yang Yesus alami? Bertubi-tubi, saudara. Apakah cukup sampai di sini?
Dia di-mock, di-wipe 39 kali. Itu wig-nya itu tajam dan ini daging robek. Gitu saudara. Terus waktu disalib, murid-muridnya semua kabur. 10 pria kabur, cuma 1 pria yang tinggal di situ. Sisanya semua wanita yang ada di situ. Bayangin saudara, Pastor Grace lagi ada masalah, all the leader, all gone. Itu berat sebagai seorang pastor. Yesus expect, where is all my disciple? Dia all kabur, nggak ada yang berani di situ. Itu yang dilewatin oleh Tuhan Yesus. Gini, yang menurut saya amazing-nya gini loh. Ya mungkin Tuhan Yesus nggak bisa apa-apa, nggak bisa ngamuk, nggak bisa pahit lah kalau memang dia nggak bisa punya kekuatan untuk bales, gitu loh. Dia ini punya kekuatan untuk bales. Dia ini anak Allah, seorang Allah sendiri dalam Trinity, gitu. Istilahnya yang saya pernah ngomong dulu, dia lihat ke atas, kedip dikit aja udah tahu, malaikat udah tahu, malaikat udah kebelet, udah pengen gebukin tuh satu-satu, udah gregetan. Yesus kalau kasih kode aja, kedip kiri dia udah tahu, bumi habis, kedip kanan ampuni. Yesus nggak melakukan itu. Dia bilang, dia nenangin surga. Dia nenangin surga loh. Surga udah gelisah menurut saya. Udah sangat gelisah pasti. Dia bilang begini, ampuni mereka Bapa. Bukan cuma bilang ampuni mereka Bapa. Mereka bilang, ini semua nggak tahu kok apa yang mereka lakukan. Biasanya yang bikin justifikasi apa? Yang salah. Benar kan? Ini yang benar yang bikin justifikasi buat orang yang salah. It's okay Bapak, don't worry. I can bear it. Ampuni mereka. Karena mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan. Saudara bisa ngerti ya di sini ya. Kita akan masuk pada masa musim yang namanya stormy season. Very brutal. It's a winter. In this situation, dalam keadaan ini, mungkin we will ask a lot of questions. Why me, Lord? Why this has to be happen? What is my mistake? Why me? Itu akan keluar terus. Nggak adil Tuhan. Apa kamu nggak ada? Kalau kamu ada mana? Kenapa aku diperlakukan demikian? Kita akan teriak sama Tuhan. Why me in the stormy season? Bukan cuma itu, kita merasa kok nggak fair. You feel like rejected. You feel like you're alone. You feel like a failure. Hidup ini seperti nggak produktif. Pohon itu kalau lagi musim dingin kan rontok semuanya. Kayaknya mati. Pohon kalau bisa teriak-teriak mungkin kademan bahasa Jermannya. Menggigil. Bener kan? Kering. Ada nggak senang liatin pohon lagi gundul gitu? Botak. Nggak senang kalau fall, colorful, spring, enak, bagus gitu. Life alone, in the very brutal cold, sounds like unproductive. In this season banyak daripada kita stress and depressed. Benar? Nah, saya mau ingatkan, musim ini saya juga jamin sebagaimana musim berbuah. Musim ini juga akan ada dalam dan hadir dalam hidup kalian. Saya bukan menubuat jelek. Don't get me wrong. Nggak peduli saudara mau berapa kudus, musim ini akan terjadi dalam hidupmu. Kalau terjadi, apa yang harus kita lakukan? Iya kan? Kita kan perlu tahu apa yang harus kita lakukan. Karena dalam musim ini musim yang paling brutal, yang banyak orang nggak kuat. Musim berbuah banyak orang yang kuat dan mau memang di situ. Dan musim ini musim yang paling banyak nggak dikehendakin, tapi musim ini pasti akan terjadi. Apa yang harus kita lakukan?
Ada dua hal. Yang pertama, pray, pray, and pray. Yesus berdoa di Getsemani. Yesus orang yang suka berdoa. Di akhirnya setelah kejadian daripada perjamuan kudus, waktuku telah tiba, langsung dia masuk Getsemani setelah itu. Dia berdoa, bahkan dia juga minta loh, wajar minta supaya ini jangan terjadi. Karena kita masih manusia. Yesus dalam posisi dia Tuhan, tapi dia juga manusia sepenuhnya. Dia bilang, if possible, let this cup away. Bahkan dia sampai keringatnya itu keluar sampai kayak darah. Gitu. Artinya tingkat stres levelnya begitu sangat tinggi. Saya bisa mengerti sih, karena dia punya kekuatan untuk balas, tapi dia harus unfold, melepaskan semua, all the power, become powerless. If you are powerful and then you have to be powerless, that's one of the most difficult thing dalam hidup ini. Dia doanya doa yang sama loh dibilang di situ. Apa yang terjadi? Malaikat turun, benar kan? Memberikan kekuatan dan penghiburan. Dalam musim brutal begini, saudara, jangan taruh status di Facebook, jangan taruh status di Instagram, jangan ceritakan kepada seluruh dunia. Ceritalah kepada Tuhan Bapa yang ada di surga. Adukan. Saudara akan mendapatkan comfort. Saudara akan mendapatkan apa? Penghiburan. Penghiburan, makanya Roh Kudus disebutnya apa? Comforter. Yesus harus pergi supaya Roh Kudus datang. Dan title-nya Roh Kudus yang dikasih oleh Yesus, penghibur. Dia tahu bagaimana cara menghibur. Banyak kali kita cari penghiburannya di tempat yang salah. Penghiburan kita banyak di ganja, di alkohol, di seks. Penghiburan kita di dalam uang. Penghiburan kita cari daripada manusia. Tapi berapa banyak kita mencari penghiburan dari Tuhan. Hal ini penting dalam hidup kita. Ada amin, saudara. Setelah Yesus berdoa, apakah kemudian masalahnya berubah? Dia nggak lewat salib? Enggak. Kadang kita berdoa jangan berpikir terus masalahnya tiba-tiba hilang. Tapi kadang ada saatnya memang Tuhan mau kita melewati via dolorosa. Supaya karakter kita mungkin berubah. Supaya kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Kalau kita berdoa kadang masalah tidak berubah, tapi perspektif kita bisa berubah. Tadinya kita lihat itu sebagai masalah, tapi saudara akan melihat ini sebagai sesuatu yang saudara harus lewati. Sampai saudara titik poin itu, maka saudara akan sukacita mengalir dalam hidup kita. Mengetahui bahwa ada ordination, ada sesuatu yang memang Tuhan harus lakukan lewat kejadian yang ada yang tidak mengenakan. Yusuf harus lewat penjara untuk dapatkan promosi. Kita semuanya mau dapatnya promosi, tapi nggak mau penjaranya. Tapi kadang sebagai anak-anak Tuhan kita melewatin. Makanya Yesus mengalami promosi yang luar biasa. Ditinggikan oleh Allah. Karena dia harus melewati itu dan tidak mengubah itu dan tidak lari dari itu. Ada amin, saudara. Saya nggak tahu musim apa yang saudara lewatin sekarang. Tapi saudara perlu belajar. Kalau saudara sedang mengalami musim yang ini, berdoa, berdoa, dan berdoa. Yang kedua, bukan hanya berdoa, tapi ambil waktu untuk istirahat. Dan reflection. Adakah mungkin yang saudara lewatin ini semuanya karena saudara yang buat kesalahan? Kadang kita, kalau udah nyalain kiri kanan, kita nggak punya waktu untuk refleksi. Mungkin saudara tiba-tiba, mungkin mendapatkan diagnosis cancer. Daripada saudara nyalain kiri kanan, mungkin saudara perlu refleksi. Adakah mungkin cara hidup kita yang salah? Cara makan kita yang salah? Cara hidup kita yang salah? Mungkin take time and resting, take rest. Banyak kita pandai untuk bekerja. Banyak juga orang yang pandai untuk istirahat. Alias malas. Tapi yang penting adalah kita harus pandai bekerja dan juga pandai beristirahat. Mungkin season-season yang kita lewatin sebelumnya kita banyak pandai bekerja tapi nggak pandai beristirahat.
Pakai pada season ini untuk saudara beristirahat. Winter itu pohon beristirahat, tanah beristirahat. Tapi di dalamnya itu terjadi kegerakan yang luar biasa untuk mempersiapkan the next season-nya. Ada amin, saudara. Saya rasa saya akan skip the rolling season-nya karena waktu yang lanjut ya. Oke. Saudara mau lanjut, tepuk tangan pada Tuhan Yesus dulu kalau saudara mau lanjut. Nah, yang ketiga adalah learning season. Lukas 2 ayat 49. Oke. 46 ya. Lukas 2 49. Oh ya, that means from 46 to 49, but I think I missed the one in the Luke chapter 2. But 46 to 47, oke? Itu yang kita baca ya. Nah, kita baca. Kita stand up. 3, 2, 1. 3 days later, they finally discovered him in the temple, sitting among the religious teachers, listening to them and asking questions. All who heard him were amazed at his understanding and his answer. You may be seated. Apa yang terjadi di sini? Ini kembali lagi Yesus datang di Yerusalem karena Passover sama orang tuanya Yosef and Mary. Lagi ke sana hilang. Rupanya Yesus lumayan bandel juga gitu ya. Diajak jalan-jalan hilang, kayak hilang di mall gitulah. Tapi ini bukan hilang di mall, hilang di gereja gitu. Bukan gereja, Yerusalem lah, tempat sarangnya, tempat orang ibadah gitu ya. Menghilang, tahu-tahu dia lagi di bait Allah. Wih, lagi di bait Allah, umur 12 ya, lagi umur 12, lagi ngajar. Khotbah, yang dikobain PhD, dokter teologi, master teologi, ini semua all the religious teacher loh. Ini qualification-nya zaman dulu nggak kayak zaman sekarang. Sekarang dokterate 3 bulan bisa punya dokterate teologi gitu, saudara. Zaman dulu enggak ada jalan bypass, jalan seenaknya nggak ada. Ini semua all the religious teacher, Bible teacher. Ini di rumah Tuhan. Ngajar umur 12 tahun. 12 tahun ngajar dan semua mungkin ada yang ngecas gitu lihat. Ini orang benar-benar umur 12 tahun ngajar sampai kayak begitu. Coba responnya orang amazing gimana sih? Coba saudara kasih ekspresi orang amazing gimana? Melongo kan? Kok bisa loh ini umur 12? Umur 12 saudara. Apakah Yesus bakar buku diminum tiba-tiba jadi pinter? Enggak. Dia belajar. Umur 12 dia dari kecil dia udah suka belajar. Makanya waktu dia khotbah, dia ini cuma tukang kayu. Dia bisa khotbah anything, you name it. Dia bisa khotbah mengenai bangun rumah. Dia bisa kasih parabel mengenai accounting, uang. Banyak yang dia bisa lakukan. Padahal dia cuma tukang kayu, anak tukang kayu dan jadi tukang kayu. Artinya apa? Dia orang yang suka belajar. Musim ketiga adalah musim belajar. Musim belajar ini seasonnya forever, satu-satunya. Puji Tuhan, Tuhan baik, musim belajar aja yang forever. Kalau yang musim forevernya brutal season, nyerah saudara kasih. Ampun deh, mungkin nggak kuat kali. Musim belajarnya, yang forever season is only musim belajar. Dari kecil sampai tua, sampai the cross. Amin saudara. Kita perlu belajar dalam hidup ini. The point we stop learning, the point we stop growing, and to be better. John Maxwell bilang, unteachable is the end of every potential growth. Waktu saudara stop belajar, saudara stop bertumbuh. Saudara nggak mau lagi baca buku, mental saudara, roh saudara berhenti. Kenapa Tuhan perintahkan Yosua meditate the word day and night? Karena Tuhan Yesus tahu, ini anak-anak muda bau kencur, nggak punya pengalaman, harus belajar daripada Alkitab. Karena setelah janjinya Tuhan kan enak. Kamu akan masuk ke tanah perjanjian, that's it. Tapi jalannya dari situ ke tanah perjanjian nggak diceritain detailnya. Detailnya scary banget. Banyak
coming to the unknown. Banyak datang ke suatu tempat yang dia tidak tahu gimananya. Berperang pun nggak tahu gimana caranya berperang. Coming to the unknown. Makanya meditate day and night. Karena Tuhan tahu the power of learning. You want to be better in everything. You want to be a better father. You want to be a better pastor. You want to be a better businessman. You keep on learning, reading, equip yourself. To be a better Bible teacher, you have to equip yourself. Nggak ada tiba-tiba falling di sini, di riset. Kita punya pikiran di dulu jadi semua Alkitab tahu semuanya. Tapi prosesnya semuanya belajar. Saya ingat berapa hari yang lalu tadi saya cerita di mobil. Saya ini umurnya udah 53 mau 54. Kan umur 53, 54 itu biasanya orang kalau gini, kalau udah orang mikir mengenai makan apa, kesehatan apa, dia berarti udah mulai tanda-tanda tua. Bener kan? Terus next levelnya kalau udah mikir, gua kalau udah 65, 70 pensiun, apa ya kira-kira mau dilakukan? Nah, itu udah tambah lebih tua lagi, berarti lebih senior. Bener kan? Kalau udah mikir, nanti kuburannya di mana, dan ini, nah itu udah tanda-tanda udah mau deket. Kalau Monday to Sunday itu, saya mungkin udah Thursday, Friday. Some people mungkin udah ada yang Saturday to Sunday, gitu kan. Udah close into that. Well, that's okay. In everything have a season. Agree ya. Saya tuh, saya kalau umur 65, saya sudah pendeta, saya retired, cukup nggak nanti uang saya untuk retirement? Saya bukan model saya untuk kasih tangan begini. Saya lebih suka begini daripada begini. It's always in my philosophy. During pandemic, saya diberkati Tuhan, tapi saya juga banyak begini. Banyak orang-orang yang retirement, yang nggak bisa keluar, saya beli makanan, saya belanjain, saya datang, saya call, saya make sure they have enough food on that one. Nggak pakai uang gereja, uang saya sendiri, gitu saudara. It's always become my philosophy on that one. Dan saya mikir, nanti gimana? Gitu. Kalau saya udah 70, 75, cukup enggak? Makanya kadang saya berdoa. Saudara, ini doa saya nih. Kalau saya doa, kadang saya sisipin sih misalnya. Tuhan, saya sepanjang hidup, saya udah berkaya untuk Engkau. Kalau saya udah tua, kalau saya udah saatnya pulang ke rumah Tuhan, jangan Tuhan kasih saya sakit. Saya lagi tidur, straight langsung selesai Tuhan. Nggak bikin susah anak, nggak bikin susah tetangga, nggak bikin susah semuanya, nggak bikin susah gereja, langsung tidur, selesai. Please Tuhan, saya cuma satu minta itu. Berkat yang saya mau dari Tuhan cuma itu aja. Saya bilang gitu. Saya nggak mau terkapar, sakit-sakitan, harus jalan setengah mati kayak gitu, dan tunggu lagi 20 tahun. Tolong Tuhan, saya udah susah di dunia ini untuk melayani Engkau. Kalau udah selesai, selesain aja. Saya bilang begitu. Nah, terus saya juga mikir, kalau Tuhan kasih kekuatan, kesehatan, the next-nya, cukup nggak nih uang retirement untuk ini dan itu? Dan kira-kira apa yang saya bisa lakukan gitu di usia tua? Memang kalau kita mau belajar, kita punya roh yang mau belajar. Kita bisa belajar dari mana-mana. Saya termasuk belajar dari supir Uber. Iya, ada supir Uber 3 hari yang lalu saya naik Uber gitu, saudara. Saya lihat nih supir Ubernya, wow, udah tua gitu ya. Mukanya cerah, rambutnya semuanya putih gitu. Dan saya lihat ini udah pasti tua, tapi mukanya cerah gitu dan happy gitu. Ngomong sini sana. Terus saya penasaran, saya tanya. Saya tahu tanya umur buat orang Amerika nggak polite, tapi I just curious. Umur kamu berapa? Saya tanya. Dia tahu nggak, saudara bilang berapa? 82. Nggak pakai kacamata. Umur 82. Masih tajam, masih gesit, masih lincah, masih ceria. Begitu masuk, yes sir, welcome, how are you doing? Biasanya 82 kan, yes sir, sit. Enggak, semangatnya kayak anak muda gitu, saudara. Terus saya lihat, di cornernya ada Holy Bible di situ. Terus saya tanya, kamu apa sih dulu masa mudanya kerjanya? Dia bilang dia Boeing engineer. Loh, kenapa? Iya, Boeing. Dia Boeing engineer.
Saya tanya, kenapa kamu semua kerja? Dia bilang gitu, kalau saya nggak kerja, saya decline my health. Karena my mind kosong, my mind akan declining, dan saya akan sakit-sakitan, dan saya cepat mati. Kalau Tuhan kasih hidup, saya mau produktif. Walaupun saya udah retire. Dan dengan begini, saya masih bisa doain orang, saya masih bisa injilin orang. Kadang masuk ke Uber ini, orang yang naik Uber macam-macam. Ada yang kelihatan stres, yang depres, ada yang masuk tiba-tiba nangis-nangis. Masuk saya. That's it, Tuhan. Nanti kalau tua, enggak, paling enggak udah terinspirasi. Kalau saya misalnya ini bisa jadi supir Uber nggak masalah. Mungkin kalau Uber masih ada, tapi pasti ada sesuatu yang baru kalau Uber nggak ada. Ya kan? Paling nggak saya masih bisa jadi supir Uber, saya kebayang, nggak apa-apa, anytime ada orang susah saya injilin. Benar nggak? At least saya masih aktif. Trump aja ngomong, you retire, you expired. Betul. Dia kasih tahu temannya, you retire, you expired, you better keep on productive. Entah mau dengan nginjilin, volunteer, nyapuin sekolah, do something yang beneficial di masyarakat. Di gereja, lakukan semua yang kita bisa lakukan. Jangan mikirnya retire terus mau makan tidur, cepet nanti ketemu Tuhan Yesusnya. Kecuali kalau udah selesai ya selesai, tapi kalau ternyata masih ada 10 tahun mau produktif, akhirnya kita cuma tinggal 2 tahun di situ. Karena kita yang bikin expired sendiri, belum waktunya Tuhan. Ada amin, saudara? The more you want to learn, the better your life is, even though in your old days. Amin. Sebagai conclusion terakhir, which season am I in? Ini pertanyaan yang saudara perlu ketahui. Di musim apa sekarang saudara? Ingat baik-baik, ingatkan diri saudara. Setiap musim adalah a blessing season. Karena di setiap musim Tuhan mau make you to become a better person. Ingat, sekalipun lagi musim brutal, Tuhan punya rencana. Itu musim berkat juga di blessing season. Di musim brutal itu is a blessing season, gitu saudara. Tuhan kita sovereign God. Tadi saya sudah bicara mengenai Tuhan itu sovereign God. Tuhan yang berdaulat. He is in control of everything. Let me say that again. He is in control of everything. He is watching you. Dia melihat saudara melakukan yang baik atau yang buruk, dia melihat. Dan dia is in control. Dia nggak nervous. Sekalipun manusia mau melawan dia, dia nggak nervous, gemeteran, grogi. Yaudah deh, lu maunya apa? Enggak. Tuhan nggak demikian. Dia is in control. Be patient. Nih, saya mau kasih tunjuk Yohanes 7 ayat 30. Dibilang gini, they were seeking to arrest Jesus. Banyak orang mau nangkep Yesus. Oke? Tapi tidak ada satu orang pun yang bisa nangkep Yesus. Karena waktunya belum tiba. What does it tell you? Berarti Tuhan berdaulat penuh. Kalau waktunya belum tiba, Tuhan berdaulat. Tuhan is in control in this world. He is sovereign. He knows. He have a timetable. Di dunia ini pun dunia ini penuh timetable. Walaupun dunia ini mau menentang dia tetap sabar karena dia punya timetable. Seperti Yesus lihat orang yang kesurupan. Yesus nggak gregetan mau langsung sikat si iblis tuh. Iblis kalau mau masuk babi juga atas perintahnya diri sendiri, bukannya disuruh sama Yesus. Dia nggak grogi, nggak nervous. Keluar, masuk ke babi, enggak. Sama sekali enggak. Karena dia tahu timetable-nya. Dia tahu Tuhan berdaulat. Kapan waktu execution-nya on the second coming of Jesus Christ. Kapan waktunya dunia ini sudah selesai, dia tahu. Kita nggak perlu bela Tuhan. Teologi kita nggak perlu bela Tuhan. Kita nggak perlu bela diri sendiri. Kita nggak perlu bela atas apa yang terjadi di diri sendiri. Let God be God in our life. Tuhan is in control. Even waktu dunia menciptakan langit dan bumi, the system, the universe system pun luar biasa. Langit ini bumi, ada planet-planet, bulan, bintang, matahari. Semuanya nggak ada yang ngikat, tapi muternya semuanya sama.
Nggak ada mekanisme yang support. Deket dikit jadi debu, abu gitu. Ngejauh kita jadi es semuanya. Dari dulu sampai sekarang nggak berubah tuh, tetap kalau saudara belajar science, mechanical engineering, perlu something yang to support untuk make sure nggak bergerak yang berbeda. Benar? Even lebah, mungkin saya pernah ngomong mengenai lebah. Lebah, saudara, tawon, itu simpel kan, sederhana kan? Oh ya, ini tawon, yang itu burung pipit. Ingat nggak? Saya pernah ngomong nggak ya? Oh belum ya? Oke, gini. Ini lebah, saudara, lebah, ya. Satu ini aja nih, kalau dia dibunuh semuanya lebah, dunia ini akan habis, extinct, all of you gone. Karena akan terjadi kelaparan besar. Ada 100 bahan makan manusia itu yang harus pakai lebah untuk silangnya. Cuman satu lebah loh. Ini saya bicara cuma satu lebah. Burung pipit sama nuklir mana lebih powerful? Bom yang pernah diletuskan oleh Amerika banyak bunuh orang di Hiroshima kan? Berapa ratus ribu meninggal. Benar? Burung pipit ini kalau burung pipit dihabisin, di China pernah it happen karena dia menjadi pest. Pest itu apa ya bahasa Inggris? Hama. Dia pernah menjadi hama. Ada 4 hama yang mau dimusnahkan, seharusnya pipit. Saudara apa jadinya? Burung pipit ini ya makan padi, tapi ada semen juga makan belalang. Jadi belalang growing dan menghabiskan semua panenan. 30-40 juta orang China mati kelaparan. Burung pipit. I'm talking about burung pipit. Saudara. Bom cuma ratusan ribu. Tell me kalau Tuhan nggak sovereign. Tuhan nggak berdaulat. Tuhan udah maintain, create this world all in order. Our God is the God of law and order. He set the system in this world. Satu aja dihilangkan, chaos. That's how sovereign God is. Jadi dalam segala musim, percaya sama Tuhan. That God is in control. Amen. Let's pray. Tuhan, aku berdoa untuk umat-Mu di tempat ini ya Bapak. Hamba nggak tahu Tuhan, I don't know the kind of season that they go through right now. Whether they go through fruitful season or whether they go through brutal season. I pray, oh Lord, in the name of Jesus, oh God, that you will give us strength and bring a comfort in their life, oh God. If they go through a fruitful season, let them become someone that being thankful, and also let them become someone that being generous to many others who are in lacking, oh God. I pray in the name of Jesus, oh God. Teach them not to be prideful, and teach them, oh God, not to boast on every single thing in their life because of their achievement that they get. Let them return all the glory and honor be alone to you. I pray in the name of Jesus, oh God, right now. Those who boast themselves because of what they have achieved. We are just like a dust in the eyes of God. All the man's glory will be vanished. And today, oh Lord, teach us to be humble. Teach us, oh God, and teach us to be a generous so that we can use all the blessing, not for spending, but for giving. And I pray those who are in the brutal season, let the Holy Spirit that have a title as a comforter to comfort your people in this place, oh God. To release the joy from heaven so that they can go through
every via dolorosa that they have to go through. All season is a blessing season, oh God. All season, God has ordained a purpose. Today, if any one of your people go through a very difficult season, brutal season, let them soaking themselves in prayer and let them rest and reflect of their life so that they can learn something and understand that God is sovereign. What they need to do is to be passionate, to enjoy their life in every season, oh God. Thank you, Heavenly Father. I want to surrender and dedicate your people in this place. I pray for Pak Yudi. I pray for Pastor Chris, that you continue to work in their life. I pray there are so much more that you have for their life, oh God. Let them resting in this season, learning in this season, reflecting in this season what God wants them to do. We know there is so much more potential in this church. I pray, oh God, for all the leadership as well, that you continue to work in their life in every season of this church, in every season of their life as well. I want to surrender and dedicate their ministry, oh God, unto your hand. So thankful for today. I want to surrender and dedicate every word that's been spoken. Let the name of God in Christ Jesus be the honor and glory alone to you. Thank you, Heavenly Father, in the name of Jesus. And all the people say, Amen. God bless you all. Terima kasih Pendeta Heri. Ya, terima kasih Pendeta Heri. Ya, kita diingatkan kalau saudara-saudara mengalami masa-masa brutal, kita berdoa ya, seperti Pendeta Heri tadi utarakan, semoga Roh Kudus memberi penghiburan dan kekuatan kepada kita, memberikan kita kedamaian melampaui segala akal, membantu kita melewati masa-masa brutal. Kadang kita teriak sama Tuhan, Tuhan, saya salah apa tuh bisa kayak gini ya? What have I done to deserve this? Gitu ya. Waktu kita mengalami masa-masa brutal, saya berharap waktu kita mengalami masa-masa fruitful penuh buah, saudara malah bisa rendah hati bilang, what have I done to deserve this? Justru waktu saudara penuh banyak berkat itu Tuhan, saudara bisa berkata, emang saya layak apa bisa dapat semuanya ini? Jadi membuat kita rendah hati dan kita bisa mana hidup kita karena saya tidak layak, saya mau kembalikan semuanya kepada Tuhan. Seperti yang tadi Pak Heri utarakan. Ya, biarlah firman hari ini bisa mengingatkan kita kembali, kita refleksikan dan kita terapkan. Ya, percuma kalau cuma sekedar omongan kita tidak pernah dilakukan, itu percuma semuanya. Biarlah firman Tuhan merubah hidup kita selalu. Setiap hari mau jadi seperti Yesus. Terima kasih. Bulan ini banyak ulang tahun, saya tidak usah bicarakan. Sudah bisa dilihat. Tapi yang barusan kita lakukan itu Ci Lani kemarin kita sudah rayakan, dan yang mendatang ini Paul yang terjemahin, sama-sama dengan Ci Wawa, bisa sama-sama ya, kembaran ya, tanggal 16. bukan, itu Eva yang lain lagi, Eva yang lain. Saya kira Eva yang ini lain. Sorry. Small group kita ada, bisa dilihat di sana. Yang belum join silakan join. Berdoa setiap hari Rabu ini. Next one. Jadi bukan hari Rabu ini. Terus yang mau mendukung pekerjaan Tuhan, silakan, ada berapa banyak cara. Ada lagi? Nggak ada. Pendeta Grace harap tutup dalam doa. Thank you Pak Wira dan juga Pak Heri yang sudah melayani pada siang hari ini, dan semua yang hadir, kita semua diberkati, amin. Waktu mendengarkan firman Tuhan yang diberikan Pak Heri, saya teringat sebuah lagu dan kita akan tutup kebaktian kita. Sebelumnya kita akan
nyanyikan satu pujian, semusim telah berlalu. Saya tidak tahu juga musim apa yang saudara sedang alami. Sometimes saya berpikir saya sama Pak Yudi juga sedang melewati musim yang brutal rasanya. Ya, tetapi saya percaya bahwa dengan pertolongan Tuhan kita semua bisa melewati setiap musim di dalam hidup kita karena kasih Tuhan itu tidak pernah berkesudahan. Kasih setianya akan selalu ada menolong kita. Ya, mari kita bangkit berdiri, saudara. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Sekali lagi katakan semusim. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Terima kasih Tuhan. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Amin, saudara. Mari kita katakan sekali lagi, semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Jangan takut, Tuhan selalu pelihara kita. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Katakan sungguh ku bersyukur. Terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Engkau Allah yang sangat mengasihi kami. Engkau Allah yang lebih besar kasih-Nya dari cakrawala, lebih tinggi dari segala apa yang ada di dunia ini. Kami bangga memiliki Engkau sebagai Allah dan Tuhan kami. Dan kami bangga Tuhan memiliki Engkau yang punya kontrol di dalam hidup kami. Engkau berdaulat di dalam hidup kami. Sehingga jalur hidup kami Tuhan ada di tangan-Mu. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Bapa yang penuh kasih sayang kepada kami anak-anak-Mu. Tidak pernah Engkau akan meninggalkan kami. Dan tidak pernah Tuhan Engkau jahat terhadap kami. Tidak pernah Engkau salah di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan di dalam setiap musim kehidupan kami. Walaupun kadang kami merasa itu berat, tapi kami siang ini belajar Tuhan pada masa-masa
masa-masa itu, pada masa-masa musim yang brutal Tuhan, kami harus lebih dekat kepadamu. Kami akan berdoa, mencari wajah-Mu Tuhan. Justru di dalam musim-musim brutal seperti itu kami akan melihat pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya. Dan kami akan melihat Tuhan, kuasa-Mu yang dahsyat, yang tidak berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya, itu akan bekerja di dalam hidup kami, membawa kemenangan. Terima kasih Tuhan. Dan di masa itu kami boleh mereflek hidup kami, bahwa hidup kami adalah hidup yang sementara di dunia ini. Dan segala penderitaan kami Tuhan, itu hanya sementara untuk mendatangkan kebaikan buat kami, untuk membentuk kami menjadi serupa dengan Engkau, untuk mengasah kami memiliki karakter-karakter Kristus, agar kami boleh semakin hari Tuhan indah di hadapan-Mu, dan kami boleh menunjukkan Tuhan siapa Engkau yang besar di dalam hidup kami. Orang boleh melihat Tuhan ada perubahan di dalam hidup kami, sehingga kami bisa membawa orang lain datang kepadamu. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami pada saat kami melewati musim-musim yang brutal, membawa kami Tuhan ke masa-masa musim-musim di mana kami akan menuai hasil dari setiap pergumulan kami. Kami percaya Tuhan ada reward, ada hasil, ada musim menuai yang kami boleh nanti nikmati juga. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah kami memandang hanya kepadamu saja Tuhan Yesus, yang sudah terlebih dahulu melewati semuanya ini. Bahkan Tuhan Engkau rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kami. Sampai mencucurkan darah Tuhan. Terima kasih buat semuanya. Kalau ada di antara kami Tuhan, yang hari ini perlu Engkau, biarlah kami berseru kepadamu Tuhan. Kami mengakui kami orang berdosa, kami memerlukan Engkau. Kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Engkau. Tuhan, masuklah di dalam hidup kami, menjadi Tuhan dan Raja. Dan memerintah di dalam hidup kami. Kami mau melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan Tuhan hari ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih buat setiap berkat-Mu, pemberitaan firman-Mu. Terima kasih buat Pak Heri yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Pakai Pak Heri Tuhan untuk dia boleh menjadi alat-Mu dimanapun dia berada. Mengembalakan TLC Church di Seattle Tuhan, berikan hikmat, kekuatan. Tolong Pak Heri agar boleh menjadi berkat dimanapun dia berada. Tuhan, kembalikan di waktu-waktu yang akan datang, Tuhan, kami boleh bersama-sama lagi dan belajar firman-Mu. Terima kasih. Juga setiap jemaat yang hadir pada siang hari ini, Tuhan, apapun yang menjadi beban persoalan kami, sakit penyakit Tuhan, kami tahu Tuhan, bilur-bilur-Mu Tuhan yang sudah terjadi di atas kayu salib, itulah yang akan menyembuhkan kami Tuhan. Kuasa-Mu tetap ada dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami percaya Engkau punya kuasa, punya berdaulat untuk menyembuhkan kami. Kalau kami masih harus mengalami sakit penyakit Tuhan, berikan kami juga kekuatan Tuhan untuk kami bisa melewati semuanya dan melihat ada pertolongan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau kami ada di dalam persoalan-persoalan hidup, persoalan keluarga, masalah keuangan, mencari pekerjaan, masalah status imigrasi Tuhan, dan apapun Tuhan, di sekolah kami semua pergumulan pekerjaan dan lain-lain, bisnis, semuanya Tuhan. Kami tahu Engkau juga adalah Allah yang berdaulat, Engkau yang memegang kontrol semuanya, dan kami mau berserah, berharap hanya kepadamu saja. Kami percaya ada jalan keluar pada waktunya. Setiap musim dalam hidup kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih buat yang berulang tahun, buat Ibu Ratna tanggal 3 dan Ibu Lani tanggal 12 kemarin, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah saudara-saudara kami ini Tuhan diberikan kesehatan, kekuatan, dan menjalani kehidupannya dengan pertolongan-Mu juga. Tahun-tahun ke depan adalah tahun-tahun yang Engkau berikan untuk mereka mendatangkan masa depan yang penuh harapan. Terima kasih. Kami semua yang hadir pada siang hari ini juga Tuhan, kami diberkati untuk menjadi berkat. Dan kami menerima Tuhan setiap firman yang sudah Engkau berikan ini untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami mau berbuah di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lain Tuhan, kami mau menerima berkat-Mu. Mari saudara arahkan hati saudara untuk menerima berkat Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang akan menguatkan, menghibur kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya, bahkan
sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali nanti. Dan setiap berkat, semua berkat ini kami terima di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat. Amin.